Di sesi kali ini kita akan membahas lanjutan dari sesi sebelumnya tentang DR ya. Yang ini berarti udah ke part yang ketiga. Di part ketiga ini kita akan bahas DR arsitektur di AWS ya. Kalau sebelumnya sudah dibahas terkait backup dan restore strategi. Nah, kalau yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait pilot like dan web standby. Jadi ini dua strategi yang sebenarnya berbeda, tapi sebenarnya ada benang merah atau kesamaan sih di antara dua strategi DR ini. Oke, di slide awal ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh DR strategi ini itu tidak ada yang yang harus teman-teman implementasikan. Semua strategi ini ya tergantung RTO dan RPO yang teman-teman sepakati dengan pemangku bisnis ya, atau stakeholder bisnis. Yang masing-masing pemilik bisnis atau lini bisnis pasti punya concern masing-masing ya terkait nilai RTO dan RPO yang sudah kita bahas. Untuk detail RTO dan RPO yang itu apa, mungkin teman-teman bisa kilas balik ke video sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, ini yang udah seperti yang sudah di-mention sebelumnya di awal sesi, kita akan bahas terkait DR strategi pilot like dan web standby. Di mana pilot like ini ya memiliki waktu recovery yang lebih baik dibanding dengan backup dan restore. Sedangkan web standby juga yang paling terbaik ya yang sudah kita bahas di antara backup dan restore, pilot like, web standby. Web standby memiliki waktu recovery yang lebih bagus ya. Kalau di klaim AWS itu data atau service bisa segera mungkin live ya kalau kita menggunakan web standby. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan pilot live ya paling cepat 10 detik ya, 10 detik bisa up kembali atau bisa melayani traffic kembali ya. Namun gimana perbedaannya? Nah, ini langsung aja kita ke arsitektur ya. Di gambar ini terlihat arsitektur pilot like. Jadi di sisi sebelah kiri saya itu ada region A dan kanan itu ada region B. Region A ini merupakan region yang aktif dan sedangkan region B itu merupakan region yang pasif ya. Yang artinya region pasif ini akan aktif ketika region yang A atau yang aktif itu terjadi masalah. Jadi best practice-nya kalau emang region itu ya berarti berbeda negara ya, bukan berbeda data center di satu negara. Jadi memang harus benar-benar berbeda negara untuk hasil maksimal yang akan kita bisa dapat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa service AWS yang kita gunakan, di antaranya ada route 53, itu DNS service yang AWS sediakan. Terus Elastic Load Balancing, itu buat load balancer yang kita gunakan ya. Elastic Load Balancer ini kita gunakan untuk bagi traffic di antara dua zona ya, atau di dua data center yang berbeda di suatu negara. Terus di sini juga ada gambar front end server, application server, dan database server menggunakan Aurora. Jadi kita bisa anggap front end dan application server itu di situ, sedangkan database kita menggunakan RDS Aurora ya. Itu jadi dua-duanya baik front end dan application dan Aurora itu tersebar di dua zona yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang optimal ya. Terus untuk mengontrol besar traffic yang kita gunakan atau kita set itu menggunakan auto scaling group. Jadi auto scaling group ini akan mengontrol besar server yang kita gunakan bergantung dengan besar traffic yang kita mau proses. Terus kalau dilihat di gambar ini, front end punya backup di zona yang berbeda, Aurora juga menggunakan zona yang berbeda.
dia direplikasi antar zona dan melakukan replikasi antar region. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa dari DR arsitektur ini nilai RPO yang kita dapat itu ya benar bisa 10 detik itu bukan suatu hal yang mustahil karena data itu direplikasi selain di berbeda zona juga berbeda region. Itu sih. Jadi yang ditekankan dari arsitektur pilot like ini adalah data harus direplikasi tidak hanya antar zona tapi juga antar region. Jadi aplikasi bisa segera up gitu sih. Terus kalau dilihat di sisi sebelah kanan juga ada Aurora Cluster Snapshot. Jadi selain melakukan replikasi pun kita juga harus melakukan backup dan restore ya dalam bentuk snapshot. Ini sih sebenarnya buat menjaga-jaga apabila ada human error ya. Misalkan ada yang salah melakukan query dan itu mengakibatkan data hilang. Nah, itu data hilang itu sebenarnya bisa kita ambil dari hasil snapshot. Kalau misalnya kita anggaplah melakukan penghapusan data, kan data itu juga langsung direct ya, secara real time ke database replika kita. Jadi datanya kosong. Nah, ketika itu hal terjadi, kita bisa mengambil data yang ada dari hasil snapshot. Jadi di sini kita ada 2 strategi untuk menjaga data yang kita kelola, selain direplikasi juga di backup dalam bentuk snapshot ya ke tempat yang berbeda. Terus kalau dilihat dari region B, ini region yang pasif yang itu ada beberapa service AWS juga yang standby ya. Di antaranya ya ada Elastic Load Balancing, terus ada auto scaling group juga. Jadi ketika dibutuhkan kita tinggal mengaktifkan front end ya dan aplikasi server aja. Itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lagi terkait service-service AWS yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya. Di video sebelumnya rekan saya juga Mas Franky sudah menjelaskan beberapa ya service-service di AWS. Jadi teman-teman bisa merujuk atau melihat penjelasan video Mas Franky di video sebelumnya. Jadi dari sini sudah jelas ya kalau misalnya pilot like itu ya lebih menekankan ke ketersediaan datanya. Dia direplikasi juga, dilakukan backup juga di berbeda tempat. Itu sih. Itu pilot like arsitektur. Nah, gimana kalau yang web standby? Jadi web standby itu sebenarnya kesamaannya di data direplikasi di region yang berbeda, pun backup juga dilakukan dalam snapshot. Cuma ada beberapa server yang aktif ya. Jadi front end dan application server juga itu aktif di region backup. Cuma jumlahnya itu lebih kecil ya biasanya daripada jumlah server yang aktif di region aktif ya. Jadi ketika memang terjadi bencana, user bisa langsung akses service kita ya secara real time. Cuma keterbatasannya ya pada jumlah traffic yang bisa dilayani gitu sih. Cuma untuk mencegah hal itu juga sebenarnya di auto scaling group di region backup itu pun harusnya sudah kita bisa kontrol. Jadi ketika ada traffic yang besar yang dilayani oleh data center backup, si auto scaling group ini diharapkan bisa bekerja untuk men-scaling front end dan application server yang kita miliki ya supaya traffic besar itu tetap bisa kita maintain atau kelola. Jadi nggak heran kalau warm standby itu lebih bisa menghandle traffic ketika ada bencana secara real time ya karena
ada front end atau aplikasi server yang aktif ya, walaupun jumlahnya lebih sedikit gitu sih daripada yang aktif. Itu sih. Jadi benang merahnya ya kalau misalnya Pilot Like sama Warm Standby, ini RPO-nya sama-sama ya nilainya. Yang beda cuma nilai RTO-nya. Jadi RTO-nya lebih bisa kejaga kalau kita menggunakan Warm Standby arsitektur ini. Ya cuma kembali lagi kalau apa namanya, kita tinggal pilih aja mau memang hal itu dibutuhkan secara real time. Kalau memang ada cost-nya atau dananya atau budgetnya, kita bisa menggunakan web standby ini ya dibanding Pilot Like. Apalagi aplikasi-aplikasi kritikal macam financial service itu akan lebih baik kalau memang kita punya arsitektur yang web standby ya dibanding Pilot Like. Oke, tadi mungkin udah dibahas sekilas juga gimana cara failovernya. Jadi kalau misalnya di Warm Standby itu failovernya menggunakan root 53. Jadi root 53 ini DNS service yang disediakan AWS. Jadi kita bisa 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 mengkonfigurasi DNS ini untuk mengset di mana primary region-nya dan recovery region-nya itu di mana. Jadi ketika ada bencana, root 53 kalau misalnya mencapai ambang batas tertentu bakal switch tuh trafiknya ke region backup yang kita telah sediakan. Jadi ya cukup canggih juga sih DNS servernya, DNS service yang disediakan AWS ini. Dia sudah bisa ngebaca kapan dia harus failover ya berdasarkan ambang batas atau health check yang kita set ya di service-service yang kita maintain. Ini makanya nggak heran Warm Standby itu bisa secara real time ya failover ya. Oke, jadi tadi kan udah dibahas tuh terkait health check ya. Di sesi sebelumnya kan kita sudah membahas ya sebenarnya untuk ngedetek suatu traffic atau ada untuk mendeteksi suatu traffic itu ketika ada bencana itu seperti apa, ya tentunya kita harus memasang suatu sistem monitoring yang proper ya. Kalau di sesi backup dan restore sebelumnya kita sudah mention terkait membangun sistem monitoring menggunakan AWS ya, terutama menggunakan AWS service yang serverless. Itu sih. Cuma kan langkah selanjutnya sebenarnya metrik-metrik apa sih yang seharusnya kita set ya atau konfigurasi ya untuk mengetahui lebih dalam ketika aplikasi kita terjadi atau mengalami suatu isu ya. Nah ini metrik-metrik yang disarankan. Yang pertama kita harus memiliki liveness metric. Teman-teman bisa menggunakan ping ke server tujuan ya maupun server backupnya supaya kita mengetahui status server aktif dan backup kita itu secara network seperti apa, keduanya sudah siap menerima traffic atau belum. Terus yang kedua, tadi kan kita sudah mention soal dari sisi network ya, jadi dari sisi aplikasi pun harus dimonitor ya. Jadi diharapkan teman-teman juga memonitor API metric ya. API metric sih yang biasanya common itu error rate dan latency. Jadi ketika ada error rate dalam persentase tertentu, itu bisa diharapkan teman-teman bisa mengirimkan alert ya. Terus selain error rate juga ada latensi. Jadi ketika ada latensi yang tidak sesuai atau tidak biasanya teman-teman terima, itu juga teman-teman diharapkan untuk mengirimkan alert latensi itu ya ke channel yang teman-teman gunakan. Jadi dengan ini diharapkan teman-teman bisa sedini mungkin mengetahui sedini mungkin mengetahui lebih deep ya, lebih dalam ketika service yang teman-teman maintain itu terjadi error ya. Terus mungkin yang terakhir ini ada service validation menggunakan synthetic monitoring ya. Kalau di AWS sebenarnya juga udah ada service tersebut
namanya Amazon CloudWatch Synthetic. Jadi dia cara kerjanya ngehit service yang kita gunakan, dan dia memvalidasi output dari API atau service yang kita monitor ya. Sebenarnya nggak terbatas di Amazon aja sih, terus lain seperti Elastic juga itu punya synthetic monitoring. Jadi kalau misalnya teman-teman memang memiliki kebutuhan untuk memonitor service yang sebegitu dalam, nah teman-teman bisa menggunakan synthetic monitoring itu ya. Oke, itu pembahasan singkat soal terkait matrix. Nah, dengan ini ya diharapkan teman-teman lebih bisa deep lagi ya, mengetahui kondisi server atau service yang teman-teman kelola. Nah ini, jadi kesimpulannya apa? Ya ketika ada isu atau ada kendala atau ada bencana, pilot lag atau run standby itu ya sama-sama memberikan kita nilai RPO yang bagus ya. Karena kan tadi sudah dijelaskan juga, baik pilot lag dan warm standby itu dia menjaga keutuhan atau ketersediaan data ya secara real time. Tapi kalau misalnya teman-teman memiliki concern untuk menjaga nilai RTO juga sekecil mungkin, ya teman-teman disarankan menggunakan arsitektur warm standby. Cuma ya dari sisi cost juga itu lebih mahal ya, karena kan tadi dari diagram arsitektur sudah terlihat bahwa kalau warm standby itu ada sejumlah server yang standby ya, atau ya standby, walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang tertera pada server yang aktif ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan kedua arsitektur ini sesuai dengan kebutuhan dan budget teman-teman di kondisi teman-teman ya. Mungkin itu saja akhir slide saya. Semoga bisa jadi referensi teman-teman untuk menerapkan di arsitektur yang sesuai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bay. Ya. Stop.